Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidila Nuraldisa menjelaskan dan memberi contoh bahwa teknologi mempermudah kinerja pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata teknos dan logos, yang artinya suatu alat yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah kinerja manusia. Nah, tentunya saat ini teknologi perkembangannya sangat canggih dan pesat. Bahkan lebih-lebih teknologi memberi pengaruh besar terhadap dunia pendidikan dan memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan manusia. Sebagai contoh, di zaman sekarang, di zaman digital, seorang guru dan siswa dapat mudah mencari atau menggali informasi lewat jaringan internet, ya, misalnya dengan handphone, dengan laptop. Maka dalam perkembangannya muncul suatu peralatan atau aplikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Sebagai contoh, dulu, pendidikan identik dengan proses belajar mengajar dengan menggunakan media papan tulis dan kapur. Akan tetapi, di zaman sekarang, banyak guru-guru atau banyak sekolah-sekolah yang lebih menggunakan laptop, menggunakan proyektor, menggunakan infocus untuk menyampaikan materinya kepada siswa. Mungkin hal itu dirasa lebih efektif, lebih efisien, hemat waktu, hemat tenaga, dan sebagainya. Adapun menurut saya, kita sebagai calon guru pendidikan agama Islam harus bisa memanfaatkan suatu teknologi dengan sebaik-baiknya. Di antaranya mungkin dengan menggunakan yang pertama, teknologi audio, yang kedua, teknologi visual, yang ketiga, teknologi audio visual, dan yang keempat, teknologi berbasis internet. Yang pertama, teknologi audio, yaitu teknologi atau media yang hanya dapat didengar saja. Contoh, radio, kaset, MP3, dan sebagainya. Yang kedua, kita bisa menggunakan teknologi visual, yaitu teknologi atau media pembelajaran yang hanya dapat dilihat saja, seperti grafik, komik, gambar, lukisan, foto, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan teknologi audio dan visual, yaitu teknologi atau media yang bisa didengar sekaligus bisa dilihat. Contohnya, kita menayangkan video, film, dan sebagainya. Dan yang keempat, kita bisa menggunakan teknologi berbasis internet. Ya, tentunya ini sudah jelas ya, menggunakan internet, bisa dengan handphone ataupun laptop. Sekarang kebanyakan yang digunakan oleh guru dan siswa yaitu teknologi berbasis internet untuk mencari informasi atau menggali informasi. Selanjutnya, menurut saya, keempat teknologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh seorang guru PAI untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam menyampaikan suatu materi kepada muridnya. Sebagai contoh, ada seorang guru yang lebih memilih teknologi audiovisual, yaitu dengan mempertontonkan film bersuara atau video mengenai contohnya kisah seorang Nabi Ibrahim. Setelah selesai menonton, seorang guru harus bertanya kepada siswa apa hikmah atau pelajaran yang dapat diambil ketika selesai menonton video. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Siti Kurniasi dari kelompok 2. Ini saya akan menyampaikan sedikit tentang kedudukan teknologi untuk pendidikan. Peranan teknologi dalam pendidikan adalah salah satu esensi dan dari proses pendidikan, tidak lain adalah penyajian informasi. Dalam menyajikan informasi haruslah komunikatif dalam komunikasi pada umumnya. Demikian pula dalam pendidikan, informasi yang dapat disajikan, satu, secara ekonomis menguntungkan, yang kedua, secara teknis memungkinkan dapat dilaksanakan, secara sosial psikologis dapat diterima sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada. Yang keempat, harus sesuai atau sejalan dengan kebijaksanaan atau tuntutan perkembangan yang ada. Menurut William tahun 1984 menyebutkan bahwa komunikasi adalah saling pertukaran simbol-simbol yang bermakna. William juga menekankan bahwa satu, kita
tidak dapat saling bertukar simbol. Yang kedua, kita hanya secara fisik bertukar simbol. Yang ketiga, komunikasi tidak akan terjadi kecuali kita berbagi makna atau simbol-simbol tertentu. Maka untuk itulah kita harus memilih informasi, harus benar-benar selektif dengan mempertimbangkan jenis teknologi mana yang tepat dipilih sebagai medianya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurmalasari akan menjelaskan tentang bagaimana letak teknologi untuk mempermudah kinerja pendidikan. Nah, semua orang belum mengetahui apa sih pengaruh dari kinerja teknologi dalam pendidikan itu. Jadi di sini teknologi pendidikan itu merupakan usaha untuk memperbaiki metode belajar bagaimana agar lebih baik. Di antaranya, 1. Menambah keanekaragaman pilihan sumber maupun kesempatan belajar. Yang keduanya yaitu menambah daya tarik, minat, dan motivasi dalam belajar. Yang ketiganya menyampaikan informasi secara meluas, seragam, cepat, dan up to date. Yang keempat yaitu proses belajar mengajarnya itu menjadi lebih efektif. Itu baru diantaranya teknologi mempermudah kinerja pendidikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauji Munandar. Saya dari kelas PAI 3B. Saya di sini akan menerangkan tentang bagaimana penerapan teknologi dalam kinerja PAI. Untuk menerapkan teknologi pendidikan dalam sebuah sistem maupun lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam, tentunya dibutuhkan sesuatu pendidikan atau pelaksanaan pendidikan yang mempunyai kemampuan dalam beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama itu ada perancangan. Yang pertama itu ada perancangan proses dan sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi perancangan sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Yang kedua ada pengembangan proses dan sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi pengembangan teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, teknologi terpadu. Yang ketiga ada pemanfaatan atau penggunaan proses dan sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi pemanfaatan media pembelajaran, difusi informasi pendidikan tersebut, implementasi dan instruksi serta penerapan kebijakan dan regulasi pendidikan. Yang keempat ada pengelola proses dan sumber belajar, dengan lingkup pekerjaan meliputi pengelola proyek, pengelola sistem informasi pendidikan tersebut. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan, mohon maaf bila banyak kekurangan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.